Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa dalam ibadah pada bulan Juli minggu pertama ini. Mari kita persiapkan hati bersama-sama untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Kita mengucap syukur buat Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Syukur
Mari kita berdoa. Tuhan benar, setiap hari, setiap saat, terlalu banyak alasan bagi kami untuk tak putus-putusnya menaikkan syukur kepadamu. Karena kasih setiamu, pemeliharaanmu, bahkan anugerahmu selalu kau curahkan bagi kami. Tuhan, tanpa terasa sudah 3 bulan kami mengadakan kebaktian secara online dan streaming. Waktu berjalan begitu cepat. Maka kami percaya cepat atau lambat suatu saat ya Tuhan, kami boleh melalui kondisi lockdown ini dan akhirnya kembali beribadah secara normal di gedung gereja. Kami dengan sangat merindu-rindukan ya Tuhan, hari di mana kami boleh bersuka cita, bersukaria, bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman beribadah sebagaimana biasanya. Namun tidak mengurangi rasa syukur kami ini ya Tuhan, tak mengurangi pengharapan kami untuk beribadah bersama-sama. Pada pagi hari ini kami tetap merasa bersyukur dan tetap mau dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh dalam hormat beribadah kepadamu. Mulai dari awal ibadah kami hari ini sampai nanti ya Tuhan ibadah online ini usai. Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, walaupun sebagian besar dari kami mengikutinya dari rumah masing-masing. Kami percaya puji-pujian yang kami nyanyikan, firman yang kami dengarkan, doa yang kami panjatkan, semuanya boleh sekali lagi Tuhan mengingatkan kami, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Pada saat yang sama kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menikmati ibadah kami ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan memuji Tuhan, jemaat GKRI Petra yang kami kasihi. Dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara ada sedang duduk, mari saudara bangkit berdiri. Kita mau katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Mari kita tepuk tangan saudara. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipu, amin. Ya Tuhan Allah kenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia
sun is so good to you and me. The sun is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Dia sudah bangkit buat saudara dan saya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Karena salibnya kita hidup. Saudara, biasanya di awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi biar lagu ini senantiasa mengingatkan kita akan salib Tuhan. Salib yang membuat saudara dan saya boleh diselamatkan. Saya percaya pengorbanan Yesus buat saudara dan saya adalah harta yang luar biasa yang kita boleh terima. Dan kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau yang ada di hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Lakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup Tuhan. Kami menang. Engkau berkuasa.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, tiba saatnya kami setelah merasakan ada kehadiran Roh-Mu melalui puji-pujian yang kami nyanyikan bersama-sama, maka kami sekarang ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh yang sama yang sekarang ini bekerja dalam setiap kami, di rumah kami masing-masing, sehingga kami merasakan ada lawatan kehadiran Tuhan melalui firman yang kami renungkan. Bahkan kemudian melalui apa yang kami baca dan kami renungkan, kami merasakan Tuhan sekali lagi mau menuntun jalan kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami, tolong setiap kami. Doa yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli ini kita akan bersama-sama merenungkan sepanjang satu bulan ini satu tema besar, yaitu aku dan sesamaku. Mari bersama-sama kita membaca sebagian dari firman Tuhan, yang kali ini saya ambil bagian besarnya dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25, saya akan baca sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37, demikian bunyinya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan, kita akan merenungkan satu tema sepanjang bulan ini, aku dan sesamaku. Dan kalau kita sekarang fokus kepada bagian firman Tuhan yaitu Lukas pasal 10 yang baru saja kita baca, sebetulnya kita langsung sudah oleh penulis dalam hal ini Lukas, sejak awal-awal pertama ayat-ayatnya sudah diberi indikasi bahwa akan terjadi satu diskusi yang kurang proper. Diskusi yang tidak pas. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di dalam ayat yang ke-25 dikatakan ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan mencobai. Jadi kalau motifnya sudah tidak pas, saya percaya akhirnya diskusinya pun menjadi tidak pas. Saya kadang-kadang maaf, ketika ada seseorang tanya kepada saya sesuatu yang tidak pas, saya sengaja jawabnya secara asal-asalan. Karena saya tahu motif dia tanya itu tidak pas. Maka Tuhan Yesus pun sebetulnya seringkali juga seperti itu. Masih ingat beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus ditanya oleh Petrus, Tuhan apa yang akan aku peroleh jika aku meninggalkan segala sesuatu? Yesus jawabnya juga asal-asalan. Oh kamu dapat 100 kali lipat. Itu jawaban tidak benar. Maka dalam hal ini mari kita melihat kalau awalnya sudah ditegaskan oleh Lukas ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Atau pakai bahasa saya ngetes nih, pinteran siapa, ahli Tauratnya atau Tuhan Yesusnya. Maka dalam hal ini berarti yang paling penting bukan soal jawabannya. Tapi yang paling penting akhirnya ketahuan siapa lebih pinter. Ini motif daripada yang dilakukan oleh si ahli Taurat. Dan dia mulai bertanya. Dia bertanya begini, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kalau jawabannya Yesus mau memberikan jawaban yang 100% benar, maka Yesus akan menjawab, oh, manusia dengan daya dan upayanya melakukan apa saja tidak mungkin bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi karena tadi jawabannya untuk ngetes, untuk mencobai, maka Yesus jawabnya sembarangan juga. Oh, lakukan saja hukum Taurat. Padahal kita tahu persis bukan? Kalau seseorang melakukan hukum Taurat bisa masuk surga, lah untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Tetapi oke lah, sementara ini Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Lakukanlah perintah Tuhan, lakukanlah hukum Taurat. Engkau tahu bukan apa yang tertulis? Tahu enggak? Yesus tanya begitu kan? Dan orang ini mengatakan, oh aku tahu dong. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan saya itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Itu jawaban si ahli Taurat dan Tuhan Yesus mengatakan, ya sudah. Kalau begitu perbuatlah. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ya sudah perbuatlah. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan jadi kamu sekarang ini sudah pinter loh. Bayangin saudara. Kitab Taurat seluruh perjanjian lama yang cukup tebal 39 kitab. Oleh orang ini dijawab dengan sangat ringkas. Intisarinya. Kasihilah Allah. Kasihilah sesama. Ini membuat Tuhan Yesus sudah tidak bisa menjawab lagi loh. Kalau misalnya ahli Taurat ini menjawabnya 10 perintah Allah. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2 ini, 3 ini, 4 ini sampai 10. Tuhan Yesus masih bisa ngomong, oh masih bisa diringkas itu. Tetapi orang ini sudah langsung menjawab ringkasannya yang paling inti. Yesus mau ngomong apa lagi kalau begitu? Dan disinilah Yesus mengatakan kalau begitu perbuatlah itu dan kamu akan memperoleh hidup. Waktu Tuhan Yesus mengatakan demikian artinya dia mau mengatakan oh kamu pinter, kamu ngerti tetapi kamu belum melakukan.
Kamu pandai bahkan mampu meringkas perjanjian lama, kitab Taurat yang begitu jelimet, yang rinci, yang aturannya macam-macam. Kamu bisa ringkas sampai begitu praktis. Luar biasa, tinggal melakukannya. Jadi dalam pengertian ini sebetulnya kalau kita mencoba memahami alur diskusi tadi, ahli Taurat itu seperti tertohok oleh Tuhan Yesus. Dapat pukulan telak, dia tidak bisa menjawab lagi. Maka kemudian dikatakan untuk membenarkan dirinya. Artinya melalui jawaban Tuhan Yesus dia sudah dalam posisi tersalahkan. Maka sekarang untuk membenarkan dirinya, maka orang ini mengatakan, apakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus mulai memberikan perumpamaan. Saya tidak akan secara detail membahas mengenai perumpamaan ini. Tetapi kita kembali kepada yang tadi saya sebutkan. Bahwa sebetulnya jelas sekali pertanyaan orang ini yang bermotifnya mencobai Tuhan Yesus itu tidak benar. Dan keselamatan sudah barang tentu bukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu sanggup menjalankan mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama, maka akan beroleh hidup yang kekal. Bukan itu jawaban yang sesungguhnya. Saya teringat sebuah lagu yang berbunyi demikian kira-kira ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Lagu ini terus terang seringkali saya kritisi dalam pengertian begini. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, ya itu bagi kita orang-orang percaya. Tetapi jangan lupa loh, kubur kosong bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus waktu itu sebagai bukti bahwa murid-murid Yesus ini ekstremis. Yesusnya udah mati, masih mau membangun satu doktrin yang tidak masuk akal dengan mengatakan Yesus bangkit. Jadi bagi orang-orang percaya memang kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Tetapi jangan lupa bagi ahli-ahli Taurat waktu itu, bagi orang-orang Farisi waktu itu, bagi orang-orang yang menentang Yesus waktu itu, kubur kosong hanya menjadi satu bukti murid-murid Yesus ini ekstremis. Udah mati, jenazahnya dicuri. Lalu kemudian membangun satu doktrin bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi sebetulnya lagu tadi kubur kosong membuktikan Yesus bangkit, itu menurut siapa? Jadi kalau begitu apa sebetulnya bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit? Mari kita bersama-sama membuka, melihat satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-6. Dan surat Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Khususnya ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi menurut Roma pasal 6 ayat yang ke-11 ini, bukti Yesus bangkit bukan sekadar kubur kosong. Tetapi kita orang-orang percaya mempunyai satu kehidupan yang baru. Kuasa kebangkitan hidup Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Merubah kehidupan kita yang lama menjadi satu kehidupan yang baru. Inilah bukti bahwa Yesus bangkit. Bukan kubur kosong. Bicara soal kubur kosong tidak bisa menjadi bukti. Saya ingat
cerita kejadian waktu anak saya masih kecil, atau saya simpulkan dulu. Kalau di dalam dompet kita tidak ada duit, bukan berarti kita tidak punya uang. Suatu kali waktu anak saya masih kecil di mall, ngomong sama istri saya, "Mah, beliin ini dong." Istri saya jawab, "Mama tidak ada duit." Anak saya dengan sederhananya ngomong, "Loh mah, kan tinggal serain kartu digesek sudah selesai." Dompet kosong tidak membuktikan kita tidak punya duit. Tetapi bukti bahwa Kristus bangkit adalah orang-orang percaya menghidupi kehidupan yang baru di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam pemahaman yang seperti inilah, maka kalau kita bandingkan dengan surat Yakobus pasal yang kedua, semakin menjadi jelas. Saya akan bacakan Yakobus pasal 2, ayat 18 sampai dengan ayat 22, demikian bunyinya. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak sebagai anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kembali kepada diskusi antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang merasa paling sudah berhasil menjalankan hidup ketauratan mereka. Pakai bahasa sekarang, orang syari'i banget. Orang yang sangat hidup mentaati hukum Taurat. Di dalam konteks dia merasa paling sudah mengerti Taurat, menjalankan Taurat. Maka mereka bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus tadi menohok dengan satu jawaban. "Lu tahu tok, lu teorinya hebat, tapi belum melakukan." Merasa dipermalukan seperti ini, mereka mulai membela diri dan membenarkan dengan bertanya, "Apakah dan siapakah yang disebut sesamaku?" Dan saudara, mari kita lihat apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Tuhan Yesus pada waktu menyampaikan perumpamaan ini, saya tidak bahas secara detail, tapi beberapa kata-kata yang merupakan satu kontras itu yang akan saya garis bawahi. Dikatakan pada waktu orang Yahudi ini yang mengalami perampokan digeletakkan begitu saja dalam luka yang parah seolah nyaris mati. Dikatakan lewat imam, lewat juga orang Lewi. Dan dikatakan mereka melewati korban dari seberang jalan. Muncul dua kali kalimat, mereka melewati korban itu dari seberang jalan. Artinya apa? Tidak mau mendekati. Rasa pengen tahu orang ini kondisinya seperti apapun tidak ada. Artinya sama sekali tidak peduli. Dan ketika akhirnya lewat orang yang ketiga, yaitu orang Samaria, itu dikatakan tergeraklah hati orang Samaria ini. Jadi yang satu lewat dari seberang jalan, tidak ada rasa ingin tahu, tidak peduli sama sekali, padahal sebangsa. Sementara orang yang sebetulnya paling dibenci oleh orang Yahudi, yaitu orang Samaria,
justru tergerak hatinya kemudian mendekatinya, mengobatinya, mengorbankan apa yang menjadi bagiannya yang paling penting bagi seorang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, yaitu keledainya. Dia sendiri berjalan. Kontras sekali. Dan setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, menurutmu siapakah dari ketiga orang ini yang merupakan sesamanya bagi orang Yahudi yang menjadi korban? Siapa jemaat yang dikasih Tuhan? Kalau kita jawabnya gampang dan cepat, kita jawabnya apa? Orang Samaria itu. Ini jawaban yang gampang sekali. Tetapi perhatikan bagaimana ahli Taurat ini menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Siapakah di antara orang ketiga orang ini yang menjadi sesama bagi si korban? Jawaban si ahli Taurat sangat panjang. Saya bacakan itu dalam ayat yang ke-37. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Panjang banget bukan? Sebagai ganti kalimat yang sangat pendek, orang Samaria itu, ahli Taurat mengatakan orang yang kepadanya menunjukkan belas kasihan. Itu artinya menggambarkan orang ahli Taurat ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus bahkan menyebut nama Samaria. Menyebut kata Samaria itu menjadi sesuatu yang berat sekali baginya. Saya tidak tahu apakah di dalam diri kita ini ada satu etnis bangsa tertentu yang begitu kita benci sampai menyebut pun kita rasanya tidak mau. Atau kalaupun menyebut dengan satu olokan. Saya kira tidak ada sebagai orang Kristen tidak sepatutnya seperti itu. Tetapi ahli Taurat ini yang katanya tahu intisari daripada seluruh Taurat, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Nyebut istilah Samaria pun rasa berat sekali. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa itu sesamaku? Apa itu artinya hidup baru di dalam Kristus? Apa bukti bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki kemenangan dan keselamatan? Jadi pertanyaan kita bukan soal apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi buktikan bahwa hidup yang kekal itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu seperti yang dikatakan surat Roma pasal 6, itu seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Aku akan membuktikan imanku dalam perbuatanku. Maka di dalam pengertian seperti ini Tuhan Yesus mau mengatakan bukti bahwa seseorang mempunyai hidup yang kekal adalah membuktikan dalam satu kuasa kebangkitan Kristus yang dalam hal ini, dalam konteks kita sekarang ini adalah kemampuan mengasihi orang-orang yang paling sulit untuk kita kasihi. Pada waktu perumpamaan tadi ditutup dengan pertanyaan oleh Tuhan Yesus, menurutmu siapakah dari tiga orang ini yang merupakan sesamanya bagi orang Yahudi yang menjadi korban? Yesus sedang menuntut orang ahli Taurat ini bahkan untuk mengatakan orang Samaria itu. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi ahli Taurat untuk mengatakan orang Samaria. Apalagi suku bangsa yang dibenci diakui melakukan sesuatu yang baik. Di dalam pengertian itulah maka ahli Taurat tadi mengatakan orang yang menunjukkan belas kasihannya. Kalau orang ini menyebutkan nama suku orang Samaria itu pun dia tidak mau, sejujurnya saya menafsir. Ketika Yesus berkata, perbuatlah itu. Maka orang ini pun juga tidak akan melakukan apa yang dia sudah tahu. Yaitu mengasihi sesamanya, termasuk mengasihi orang-orang yang paling sulit dikasihi. Orang-orang yang paling kita benci, itulah orang-orang yang seharusnya kita kasihi sebagai satu ekspresi, bukti bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Bukan kubur yang
kosong. Maka itu sebabnya ada satu lagu yang juga mengatakan, dia hidup, dia hidup, dia hidup. Lalu ditanya, bagaimana engkau tahu bahwa Tuhanmu hidup? Dijawab dengan tegas, sebab ia hidup di dalam aku. Bukti Yesus Kristus hidup, bukan kubur yang kosong. Tapi hidup di dalam umat percaya, memberikan kemampuan kepada orang-orang percaya untuk mengasihi orang-orang yang paling dibenci, paling tidak layak untuk seolah-olah kita kasihi. Itulah artinya aku dan sesamaku. Puji syukur, apalagi untuk zaman kita sekarang ini. Kita juga tidak mampu lagi lihat kubur Yesus yang kosong. Karena Yesus sudah 2000 tahun yang lalu sudah mati dan dikuburkan dan dia sudah bangkit. Apalagi kita juga tahu kubur Tuhan Yesus adalah kubur pinjaman yang memang akhirnya cepat atau lambat atau dikembalikan. Jangankan ngomong kubur Tuhan Yesus, kuburan kakek saya pun juga udah kosong. Karena waktu saya ingat persis waktu saya kanak-kanak kuburan kakek saya digali lagi. Lalu yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun lamanya akhirnya dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi kubur yang lama jadi kosong. Tapi kalau kakek saya kuburnya kosong bukan bukti kakek saya bangkit. Tetapi kubur yang kosong memang bukan membuktikan Yesus bangkit, tetapi kemampuan mengasihi orang-orang sesama kita, bahkan orang-orang yang paling sulit untuk kita kasih. Itulah bukti Kristus bangkit dan kuasa kebangkitannya hidup di dalam diri kita. Saya percaya pada situasi-situasi sulit seperti sekarang ini adalah satu sarana yang Tuhan minta untuk kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Biarlah firman pada pagi hari ini sekali lagi menguatkan kita untuk membuktikan imanku hidup melalui perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, melalui firman yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami kalau mencoba mengintrospeksi pada kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, seringkali kami juga melakukan hal yang sama. Yang nyata-nyata sudah kami tahu, kami tidak perbuat. Sementara hal-hal yang lain, kami seringkali seolah-olah mempertanyakan hanya untuk mencoba, hanya sebagai satu usaha kami untuk melarikan diri dari tanggung jawab untuk membuktikan apa yang kami tahu di dalam bentuk konkret, yaitu perilaku dan hidup kami yang berkesaksian bagi kemuliaan. Tuhan, kami berterima kasih pada perenungan hari ini kami diingatkan. Bukti bahwa Engkau bangkit adalah hidup-Mu nyata di dalam perilaku kami setiap hari. Bahkan salah satu bentuk yang nyata yaitu kemampuan kami untuk mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang seolah-olah paling tidak pantas untuk kami kasihi. Kami sanggup melakukan itu, kami sanggup mengasihi, itu bukti bahwa Engkau sudah hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, kiranya pertolongan-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, khususnya memakai kesempatan masa-masa sulit sekarang ini ketika terjadi pandemi COVID-19, kami sebagai anak-anak-Mu memakai sebagai satu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama-Mu. Bukti kami bukan hanya mengasihi Engkau saja, tetapi kasih kami kepada Engkau harus diekspresikan kepada mengasihi sesama. Karena kami teringat ya Tuhan, ada firman yang mengatakan bagaimana mungkin kami dapat mengasihi Allah jikalau sesama yang kelihatan kami tidak sanggup mengasihi. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan saat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya, kita terus-menerus mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan sekaligus mengakui bahwa sebagai anak Tuhan kita harus menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada waktu kami sekali lagi datang ke bawah kayu salib-Mu, maka pada saat yang sama kami teringat ketika kami masih begitu menjijikan di hadirat-Mu, bahkan ketika kami masih seteru-Mu, Engkau sudah mengasihi kami. Bahkan Engkau sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib, bukan saja menderita, bahkan sampai mengkorbankan nyawa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada siang hari ini ketika kami teringat akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Dan sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang beriman, yang percaya bahwa Yesus bangkit, menyatakan kuasa kebangkitan Kristus melalui kehidupan kami, dan pada saat yang sama seperti cara Engkau mengasihi kami, dengan cara seperti itulah kami ya Tuhan mengasihi sesama kami. Bahkan sesama kami yang terus-menerus melukai hati kami, sesama kami yang terus-menerus membenci kami tanpa alasan. Kepada orang-orang seperti itulah kami sudah seharusnya mengasihi juga. Tuhan, begitu jelas perumpamaan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami, yang sebetulnya pada awalnya Engkau sampaikan itu kepada ahli Taurat yang tahu teorinya secara begitu jelas, tetapi tidak melakukannya, bahkan ketika diminta untuk melakukannya, enggan untuk melakukan.
Tuhan, kami bukan enggan melakukan. Tetapi harus kami akui kadang-kadang kami tidak sanggup melakukan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Berikanlah kepada kami kasih yang limpah di dalam hati kami. Dengan kasih yang limpah yang ada dalam diri kami sanggup menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Siapapun itu yang engkau bawa dan engkau perhadapkan di depan kami. Biarlah kepada mereka kami menyatakan kepedulian dan kasih kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hati yang peka, yang cepat tergerak untuk melihat kesulitan-kesulitan orang-orang di sekitar kami. Seperti orang Samaria itu. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap selaku hamba-Mu Tuhan, pada kesempatan ini tetap berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu di rumah masing-masing, yang sudah selama berbulan-bulan tidak pernah berjumpa secara tatap muka karena harus ibadah melalui secara online. Tidak seperti pada waktu-waktu yang lampau setiap minggu satu kali boleh berjumpa, bertatap muka, untuk berbincang-bincang, untuk lebih mengerti kondisi mereka satu persatu. Tetapi paling tidak ya Tuhan, pada siang hari ini sekali lagi hamba-Mu mau mengingat mereka di dalam doa. Sama seperti Engkau sudah mengasihi kami ketika kami masih berdosa, maka kami percaya ketika kami sudah menjadi anak-anak-Mu, kasih-Mu semakin limpah atas kami, atas jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu mengundang Engkau saat ini menilik satu persatu keadaan rumah dan jemaat-Mu di tempat yang berbeda-beda. Dan berikanlah sesuai dengan hikmat bijaksana-Mu, kerelaan kehendak-Mu, kelimpahan kasih-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu, hal-hal yang mereka perlukan. Dan itu cukup bagi kami untuk bersyukur. Dan itu cukup bagi kami untuk menutup doa syafaat kami ini dengan doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah sekali lagi berkat dan anugerah Tuhan sebagai bukti Tuhan yang hidup senantiasa menjaga dan memelihara kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang.